This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Ruang request yang ala kamu. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju
This is Riang, request yang ala kamu. Wait, Nurul Atikah dari Medan, Sumatera Utara. Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu, diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah, namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Andaikan saja kau tahu, aku takkan mudah berubah. Aku kan bertahan, selalu bertahan sampai waktu memanggilku. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah, namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Kemanakah dirimu yang dulu cinta aku? Dimanakah dirimu yang selalu merindukanku? Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah, namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah, namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Namun di hatiku hanya satu cinta untukmu luar biasa. Cinta untukmu luar biasa. Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Baru aja kamu dengerin ya lagunya Yura Yunita yang merakit, Nurul puterin. Dan sebelumnya juga udah Nurul puterin lagunya Yovie Nuno, Manusia Biasa. Iya, kita emang manusia biasa Millennials. Kalau yang luar biasa itu Kantor, yang kemarin baru tayang di bioskop. Udah nonton belum Millennials? Terus juga lagu ini tuh belakangan hits lagi di TikTok karena baru di cover sama Kak Sea atau nama lengkapnya tuh Alzera Geni Netriana. Sebenarnya lagu ini tuh agak sedih ya dengernya karena salah satu personilnya yakni Dikta itu udah memutuskan keluar dari Yovie Nuno, tercatat dimulai dari 1 Juni kemarin. Lebih tepatnya 2 bulan yang lalu ya Millennials. Sedih sebenarnya. Oke Millennials, beli roti isinya kismis, enak rasanya diminta pengemis. Datang lagi hari Kamis, tebar semangat dan jangan pesimis. Yeay, balik lagi bareng Nurul di sini dari Medan untuk nemenin hari kamu di Riang, request yang ala kamu. Dan seperti biasa di hari Kamis,
Nurul bakalan nemenin hari kamu tuh dari jam 9 sampai jam 12 siang nanti. Dan diri yang biasanya kan kita nge-request lagu ya, tapi sebenarnya kita nggak cuma requestan lagu aja, kita juga bakalan ngasih tahu informasi yang bermanfaat yang dijamin bakalan nambah pengetahuan kamu. Seperti apa aja gitu contohnya, nanti bakalan Nurul ada dijelasin tentang update tentang musik, terus juga ada tentang berita terbaru, ada momen-momen penting di tanggal 11 Agustus itu, dan banyak informasi menarik lainnya. So, stay tune terus di Millennials Radio. Dan seperti biasa, kalau kamu mau request, caranya gampang. Tinggal WA aja ke nomor 0859 4611 3535, atau kamu boleh tinggal mention aja di Twitter kita di @millennialsradio, atau bisa juga tinggal DM di Instagram kita di @millennialsradio. Caranya gampang kan Millennials? Nurul tungguin ya sampai jam 12 siang nanti requestan lagu kamu. Oke Millennials, so stay tune terus di Millennials Radio. And right now, I will play this special song from Charlie Puth featuring Jungkook BTS, Left and Right. So stay tune, Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda Jaman Now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, someone tell me how much more do I gotta drink for the pain? What you gonna do now? You did things to me that I just can't forget. Think about all the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Did you know you're the one that got away? And even though, baby, I'm still not okay. Did you know that my dreams, they're all the same? Every time I close my eyes, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Yuk request lagu favorit kamu semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya sambil dengerin info-info paling heboh cuma di Riang Request Siang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, di tanggal 11 Agustus ini ternyata banyak momen yang bersejarah. Terlepas di tanggal 17 Agustus nanti, kita bakalan merayakan hari kemerdekaan kita, yakni kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi tepatnya di hari ini, di tanggal 11 Agustus, ternyata ada beberapa momen penting loh yang harus kamu tahu, yang pengen udah kasih tahu juga nih ke kamu. Seperti apa aja, stay tune. Nah yang pertama itu ada dari negara Chad, salah satu negara di Afrika Tengah yang merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 11 Agustus hari ini.
Tepatnya di tanggal 11 Agustus tahun 1960, seluruh rakyat Chad pertama kali merasakan kemerdekaan setelah dijajah oleh koloni Prancis. Nah, yang kedua di tanggal 11 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Veteran Indonesia, dan hal ini telah disampaikan oleh Menteri Sosialnya kita, yakni Ibu Hovifah Indar Parawansa, dan dimulai dari tahun 2015 kemarin ya ditetapinnya. Terus juga di tanggal 11 Agustus itu tanggal didirikannya tim sepak bola Arema yang ada di Malang, Jawa Timur pada tahun 1987. Jadi ini hari peringatan dari tim sepak bola Arema ya hari ini. Nah, ternyata juga selain itu millennials, di bulan Agustus itu ternyata juga banyak momen kemerdekaan. Gak cuma Indonesia yang ngerayain ulang tahun kemerdekaannya itu di tanggal 17 Agustus, tapi ada beberapa negara di dunia yang juga memperingati hari kemerdekaan. Apa aja itu? Nah, di tanggal 13 nanti, 2 hari dari sekarang, itu bakalan ada peringatan hari kemerdekaan dari Republik Afrika Tengah. Kemudian besoknya di tanggal 14 Agustus, itu ada peringatan hari kemerdekaan dari Pakistan. Tanggal 15 Agustus, peringatan hari kemenangan atas Jepang. Perayaan pengangkatan Maria untuk agama Kristen, hari kemerdekaan di Kongo dan India, dan hari pembebasan di Korea Selatan. Banyak ya peringatan di tanggal 15 Agustus nanti. Terus di tanggal 17 Agustus itu pasti peringatan hari kemerdekaan kita, yakni hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Di tanggal 19 Agustus itu ada peringatan hari kemerdekaan Afghanistan. Di tanggal 20 ada peringatan hari kemerdekaan negara Estonia. Tanggal 24 ada peringatan hari kemerdekaan negara Ukraina. Tanggal 25 peringatan hari kemerdekaan dari Uruguay. Tanggal 27 peringatan hari kemerdekaan dari Moldova. Tanggal 30 peringatan hari kemenangan Turki. Dan yang terakhir di akhir bulan nanti, tanggal 31, itu merupakan peringatan hari kemerdekaan dari negara tetangga kita, negara Malaysia. Wah, ternyata millennials full kemerdekaan ya bulan Agustus ini. Kalau kamu gimana millennials? Kapan hari kemerdekaan kamu? Dari Doi. Cerita ke Nurul dong. This is Riang, request yang ala kamu. With Nurul Atikah dari Medan, Sumatera Utara. Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Balik lagi bareng Nurul ya Millennials. So right now I'll give you some update music for this week. Lebih tepatnya tuh dari awal bulan sampai tanggal 11 ini. Kita bakalan mulai dari girl band Korea Selatan, ada Girls' Generation yang telah comeback di tanggal 8 Agustus kemarin, dan mereka merilis album yang berjudul Forever One. Dan momen ini juga sekaligus untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-15. Gak nyangka ya, udah 15 tahun aja. Next, itu ada Nicky yang merilis single terbarunya yang berjudul Single High School in Jakarta. Nah, lagu ini tuh berkisah tentang masa SMA Nicky yang penuh dengan lika-likunya layaknya roller coaster. Dan pada masa itu dia menemukan arti tentang cinta, drama pertemanan, hingga keluarga. Dan nanti di tanggal 12, lebih tepatnya besok, itu Nicky juga akan menggarap album keduanya yang berjudul Nicole. Dan album itu berisikan 14 lagu yang telah Nicky ciptakan sejak dia berada di bangku SMA, seperti Before, High School in Jakarta, Keeping Tabs, Autumn, On the Drive Home, dan Take a Chance with Me. Dan lewat album itu, Nicky mencoba menampilkan gaya dan karakter dirinya yang sebenarnya, termasuk menampilkan perjalanan awal karir bermusiknya sampai ia remaja. Terus juga di awal Agustus lalu itu ada Taylor Swift yang hits kembali lagunya yang berjudul August dalam album Folklore. Dan sebetulnya lagu itu tuh telah dikeluarkan pada tahun 2020 kemarin. Namun kembali ramai didengarkan oleh masyarakat, lebih tepatnya netizen ya, di bulan Agustus ini. Meski udah 2 tahun dirilis, tetapi masih banyak orang yang mendengarkan lagunya Taylor Swift ini. Dan lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang kisah patah hati di bulan Agustus yang membuat lagu ini tuh gak lekang oleh waktu. Next juga ada dari Doni Sibarani,
X dari vokalis Ada Band telah merilis single solonya yang berjudul Melayang di bawah naungan GMI Records. Dan lagu Melayang ini mengusung tema percintaan yang mengisahkan tentang seseorang yang akhirnya tergoda indahnya pesona lawan jenis serta terbawa arus olehnya. Nah, seperti itu milenials, sekilas update tentang musik minggu ini dan di awal bulan Agustus. Oke milenials, dan Nurul masih nungguin requestan lagu kamu. Caranya gampang kalau kamu mau request, easy busy dan take it easy. Caranya tinggal WA ke nomor kita di 0859 4611 3535, atau kamu boleh juga kalau nggak mau ribet tinggal DM aja di Instagram kita di @millennialsradio. Via Twitter juga boleh, tinggal mention aja di @millennialsradio. So, Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Riang, request yang ala kamu. Ketinggalan request lagu atau dengerin info-info update di Riang? Nih kita kasih salah satu cuplikan Riang, request yang ala kamu. Nah, untuk pembuka seperti biasa Nurul bakalan membuka dengan quotes inspiratif untuk kamu spesial. Cara terbaik untuk mempersiapkan kehidupan adalah mulai hidup. Dan menjadi bahagia itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Bahagia dan melupakan masa lalu itu salah satu langkah atau tindakan kecil yang dapat membuatmu sukses ke depannya. Karena satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman memberikan banyak pelajaran dan hidup yang paling bermakna. Satu lagi, jangan lupa bersyukur sama kehidupan kamu yang sekarang. Nah makanya biar pagi kamu jadi makin seru, jangan lupa buat request lagu favorit kamu semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya sambil dengerin info paling update di Riang, request siang ala kamu sesi 1. Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, 10 pagi hingga 1 siang waktu Indonesia Tengah, serta 11 siang hingga 2 siang waktu Indonesia Timur, cuma di Millennials Radio. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Riang, request yang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Masih dengan Nurul di sini ya Millennials, dan lagu requestan kamu masih Nurul tungguin loh. Caranya gampang, kalau kamu mau request, tinggal hubungi kita di WA di nomor 0859 4611 3535, atau boleh juga tinggal mention aja di Twitter kita di @millennialsradio, atau bisa juga tinggal DM ke Instagram kita di @millennialsradio. Nah, sebenarnya millennials, kamu tahu nggak sih kalau ada beberapa benda yang berbentuk barang gitu ternyata ditemukan di tempat sampah, padahal barang tersebut tuh harganya fantastis. Apa aja sih millennials? Yuk stay tune bareng Nurul, bakalan Nurul kasih tahu sekarang. Nah, dilansir dari liputan6.com, ada beberapa barang mahal tapi ditemukan di tempat sampah. Yang pertama itu ada komputer Apple langka. Di tahun 2015 kemarin, seorang perempuan dirahasiakan identitasnya telah berhasil menjual komputer Apple buatan tahun 1976 seharga hampir 2,6 miliar. Kok bisa? Padahal sebelumnya perempuan itu tuh telah membuang komputer tersebut ke tempat sampah. Karena menilai peralatan tersebut nggak ada harganya, dia buang komputer itu agar bisa didaur ulang. Nah, ketika petugas sampah membuka tempat sampah dan menemukan Apple One yang pernah dibangun oleh para pendiri Apple, yakni Steve Jobs, barulah disadari karena peralatan itu merupakan benda langka. Gak nyangka ya. Yang kedua itu ada berlian. Berlian yang dijadikan mata kalung yang biasa itu ternyata pernah ditemukan oleh seorang gadis miskin Afrika di tumpukan sampah. Tepatnya itu di tahun 1980, berlian L incomparable berbentuk telur yang menjadi mata kalung termahal dunia itu ditemukan oleh seorang gadis cilik asal Kongo.
Saat itu dia tengah bermain di halaman rumah pamannya di Mbuji Mayi Kongo, dan ternyata di sana berlian asli bernilai tinggi itu ternyata ditemukan di bawah tumpukan reruntuhan bangunan. Tapi paman gadis cilik itu sangat yakin benda tersebut merupakan berlian asli dan bernilai tinggi. Kemudian dia menjualnya ke sebuah toko berlian di lokal Afrika. Kemudian yang ketiga ada lukisan langka. Seorang wanita bernama Elizabeth Gibson ternyata menemukan sebuah lukisan di tumpukan sampah. Meski tertarik dan langsung membawa lukisan itu pulang, Elizabeth gak menyangka sama sekali kalau lukisan abstrak yang ditemukannya itu adalah lukisan termahal yang hanya sedikit kalah beken dibandingkan Mona Lisa. Nah, lukisan tersebut tuh ternyata adalah lukisan Tres Porjanes, lukisan legendaris yang sempat menghilang selama 20 tahun, kemudian diketahui bernilai harganya 1 juta US dollar atau setara dengan 13 miliar. Gak nyangka ya millennials, barang-barang yang berharga itu ditemukan di tempat sampah. Berarti gak selamanya barang-barang yang murah aja yang ada di tempat sampah, barang mahal juga ada. This is Riang, request yang ala kamu. With Nurul Atikah dari Medan, Sumatera Utara. Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Millennials dilansir dari website liputan6.com. Dalam menyambut usia yang genap 1 tahun, majalah Fortune Indonesia merilis daftar perusahaan terbesar di Indonesia yang berjumlah 100 perusahaan terbesar itu kedua kalinya. Dan ada apa aja sih sebenarnya yang ada termasuk perusahaan-perusahaan itu? Yuk kita simak. Yang pertama itu perusahaan terbesar pertama itu ada Pertamina, yang kedua ada PLN, yang ketiga itu ada Astra International, yang keempat ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yang kelima ada Telkom Indonesia, yang keenam ada Bank Mandiri, yang ketujuh ada Gudang Garam, yang kedelapan ada Indofood Sukses Makmur, yang kesembilan ada Hanjaya Mandala Sampurna, yang kesepuluh ada Mind.id, yang kesebelas ada Bank Sentral Asia atau BCA, yang ke-12 ada Sumbel Alvaria Trijaya, yang ke-13 ada Pupuk Indonesia, yang keempat ada Bank BNI, yang ke-15 ada Sinarmas Agro Resources dan Teknologi, yang ke-16 ada Adaro Energi Indonesia, yang ke-17 ada Pokpan Indonesia, yang ke-8 ada Indah Kiat Pulp and Paper, yang 19 ada Barito Pacific, dan yang ke-20 itu ada Java Confit Indonesia. Tapi kan itu 20 urutan pertama. Nurul bakalan searching 5 urutan terakhir atau dari urutan 95 sampai ke 100 ada apa aja. Nah, ternyata itu yang ke-95 ada urutan Samudra Indonesia, yang ke-96 ada Malindo Feed Mill, yang ke-97 ada urutan Unicharm Indonesia, yang ke-98 ada Garuda Food Putra Jaya, yang ke-99 ada Sarana Menara Nusantara. Dan yang terakhir di urutan 100 versi majalah Fortune itu ada Bentol International Investama. Nah, itulah millennials kurang lebih perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam 100 besar terbesar perusahaan yang ada di Indonesia versi majalah Fortune. Nah, sampai sekarang millennials Nur masih nungguin requestan lagu kamu. Caranya gampang, kalau kamu mau request tinggal mention aja ke Instagram kita di @millennialsradio. Via Twitter juga boleh, tinggal mention aja di sana di @millennialsradio atau WA ke nomor 0859 4611 3535. Dan Nurul masih nungguin sampai jam 12 siang nanti millennials. So stay tune on Millennials Radio. Sekarang Nurul bakalan puterin lagu spesial untuk kamu. Lagunya dari Tiara Andini, Menjadi Dia, spesial untuk kamu millennials. So Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, dan 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Aku ingat waktu kamu bilang ku harus jadi seperti dia. Aku hanya aku yang sederhana, tapi cintaku boleh kau
Yuk request lagu favorit kamu semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya sambil dengerin info-info paling heboh cuma di Riang Request Siang ala kamu. Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Millennials masih bareng Nurul di sini, di Riang tentunya. So Millennials, berapa harga buku termahal yang pernah kamu beli Millennials? Rasanya kita nggak pernah beli buku harganya sampai jutaan rupiah, bahkan miliaran gitu ya kan. Tapi memangnya ada harga buku yang sampai miliaran. Nah ternyata ada Millennials, tentunya tuh buku itu tuh pasti harganya sesuai dengan nilainya gitu kan. Punya nilai sejarah, sangat artistik dan juga merupakan buku cetakan lama. Nah dilansir dari website cermati.com ada beberapa buku yang memiliki nilai fantastis. Yang pertama itu dari buku Codex Leicester yang bernilai 409 miliar. Nah Codex Leicester ini adalah karya Leonardo da Vinci yang memuat tulisan ilmiah, dan buku ini tuh merupakan yang paling terkenal dari 30 jurnal ilmiah karya Leonard, dan buku ini ditulis dalam bentuk bahasa Italia. Selain itu juga, buku ini juga disusun oleh Earl of Leicester. Dia menulis bagian awal, kemudian Earl of Leicester ini membeli buku ini tahun 1719 dan Codex Leicester memiliki 72 halaman. Dan kemudian buku ini terjual secara lelang oleh Bill Gates Christie di tanggal 11 November 1994. Nah yang kedua itu ada buku Magna Carta yang bernilai Rp283. Dan untuk yang buku satu ini tuh mungkin lebih familiar ya, yang ada di kuping kita. Nah buku ini tuh sebenarnya ada kaitannya dengan Piagam Magna Carta yang akhirnya menjadikan dasar pembuatan hukum konstitusi. Penulis buku ini adalah John, the King of London, Stephen Langton, dan Baron. Magna Carta Libertatum artinya adalah piagam besar dari kebebasan. Dan salinan terbaik dari buku ini ada pada tahun 1297 yang dibeli oleh David Rubenstein. Dan buku ini dihargai senilai 21.300.000 US dollar yang dibeli oleh Sotheby's New York. Nah yang ketiga itu ada Rothschild's Prayer Books yang bernilai 180 miliar rupiah. Nah buku ini tuh disusun oleh para seniman antara tahun 1500 sampai 1520. Naskah buku ini tuh termasuk yang paling populer dan detail buku ini tuh terdiri dari 254 lembar dengan ukuran halaman 288 x 160 mm. Lumayan tebal juga dan ternyata merupakan manuskrip bergambar yang memecahkan rekor buku termahal, dan buku ini tuh laku saat dilelang di Christie, New York pada acara kebebasan Australis Nasional. Cary Stokes yang merupakan berasal dari Australia adalah orang yang berani membayar mahal dalam acara lelang tersebut, dan kemudian ada salinan yang lebih murah dari naskah eksklusif ini. Kemudian ada dua versi, yakni Rothschild Canticles dari US dan Rothschild Canticles dari UK. Seperti itu Millennials. Nah yang terakhir itu ada Gospels of Henry the Lion yang bernilai 155 miliar rupiah. Dan buku ini termasuk buku yang sakral bagi sebagian orang, terutama bagi umat Kristiani. Buku ini termasuk menjadi bagian penting bagi mereka. Hanya dalam 2 tahun sekali buku ini boleh dipamerkan ke publik, dan Gospels of Henry the Lion ini ditulis dan diberikan kuasa ke Saxony Duke. Buku ini digunakan untuk upacara perawan Maria di gereja Abbey Blaise di Katedral Brunswick. Edisi ini merupakan karya seni buku Romawi pada akhir abad ke-12 dan buku ini dijual secara lelang pada pemerintah Jerman pada Desember 1983 seharga 11.700.000 US dollar. Terlalu mahal ya. Nah, sejak berpindah ke pemerintah Jerman, buku ini dijaga dengan ketat dengan alasan keamanan. Selain harga bukunya yang fantastis, nilai historis buku ini juga menjadi poin penting yang harus dijaga. Oleh karena itulah, dan gak heran buku ini dibanderol dengan harga di atas 100 miliar rupiah. Oke Millennials, itulah beberapa buku yang memiliki nilai fantastis. Dan apakah kamu tertarik Millennials? Nah Millennials, kalau kamu mau request, caranya gampang dan Nurul masih nungguin loh.
kamu bisa WA ke nomor 0859 4611 3535 atau mention aja ke Instagram kita di @millennialsradio_, atau boleh juga mention di Instagram kita di @millennialsradio. So Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Riang, request yang ala kamu. Wet, Nurul Atikah dari Medan, Sumatera Utara. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Masih dengan Nurul ya Millennials. Nah, masih Nurul tungguin juga requestan lagu kamu. Kalau kamu mau request, caranya gampang, tinggal mention aja di Twitter kita di @millennialsradio_, atau tinggal WA ke nomor 0859 4611 3535, atau boleh juga tinggal DM aja ke Instagram kita di @millennialsradio. Nah, bakalan Nurul tungguin sampai jam 12 siang nanti. Dan Millennials, kamu tahu gak sih belakangan ini tuh ada survei dari platform digital tentang beberapa barang elektronik yang paling dicari di marketplace. Ada apa aja gitu ya Millennials? Nah, dari Brand Choice Index menemukan fase pertama pada 70 kategori produk yang disurvei. Dari 10 produk yang paling banyak dicari di internet itu adalah AC yang berjumlah 119,6 ribu. Kemudian ada barang elektronik, ini mengalahkan pencarian bedak wajah yang berjumlah 114,4 ribu. Kemudian ada hand sanitizer yang berjumlah 96,7 ribu. Kemudian ada blender yang berjumlah 96,4 ribu. Laptop yang berjumlah 86,7 ribu dan micellar water yang berjumlah 74,9 ribu. Kemudian ada mesin cuci yang berjumlah 62,8 ribu dan shampoo yang berjumlah 55,3 ribu dan facial wash yang berjumlah 48,7 ribu. Kemudian ada printer nih yang berjumlah 47,9 ribu. Kemudian juga dijelaskan bahwa survei Brand Choice Index ini dilakukan berdasarkan 3 aspek penilaian, yakni Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, Digital Consumer Reviews, and Rating Aspect. Survei ini dilakukan pada Desember 2020 sampai Februari 2021. Nah, terhadap 70 kategori produk dengan lebih dari 500-an brand tersurvei, adapun brand yang meraih Brand Choice Award 2021 adalah Panasonic untuk kategori pompa air. Untuk kategori AC itu ada Gree. Untuk kategori facial foam dan facial wash itu ada mereknya Senka. Abis itu untuk vitamin rambut ada merek Miranda, vitamin C merek Blackmores, untuk face and body scrub itu ada Herboris, untuk power bank ada merek Veger, untuk oven dan microwave ada mereknya Oxon, untuk water heater itu ada merek Modena, dan mesin cuci, vacuum cleaner, dispenser, lemari, es, AC, oven, microwave, air purifier, dan air cooler itu yang paling populer adalah Sharp. Nah, seperti itu Millennials. Ternyata banyak ya produk-produk dari mesin cuci dan sebagainya itu yang paling termasuk ke survei Brand Choice adalah merek Sharp. Seterkenal itu gitu ya kan Millennials. Oke Millennials, sekian dari Nurul informasinya. Dan sekarang Nurul masih nungguin requestan lagu kamu. Caranya gampang, kalau kamu mau request tinggal mention ke Twitter kita di @millennialsradio_. Kalau nggak mau ribet tinggal WA aja ke nomor 0859 4611 3535 atau DM aja ke Instagram kita di @millennialsradio. So, apalagi tunggunya? Sekarang aja langsung request dan bakalan Nurul puterin lagu spesial untuk kamu, lagunya Anet, Sampai Kapan, spesial untuk kamu Millennials. Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Terbaru di Millennials Radio. Apakah ku
Apa yang kau lakui sungguh melukaiku. Kau kembali dengan kata yang indah, seolah semua baik-baik saja. Sampai kapan aku kan terus mengalah, aku kan terus menahan rasa sakit hati yang kau torehkan. Sampai kapan ku menunggumu mengerti bahwa kau tak jaga hati sepertiku, jaga hati untukmu. Tahukah kau sadari apa yang kau lakui sungguh melukaiku. Kau kembali dengan kata yang indah, seolah semua baik-baik saja. Sampai kapan aku kan terus mengalah, aku kan terus menahan rasa sakit hati yang kau torehkan. Sampai kapan ku menunggumu mengerti bahwa kau tak jaga hati sepertiku, jaga hati untukmu. Salahkah bila ku menginginkan dirimu? Sampai kapankah aku terus bertahan? Sampai kapan aku kan terus mengalah? Sampai kapan aku kan terus mengalah, aku kan terus menahan rasa sakit hati yang kau torehkan. Sampai kapan ku menunggumu mengerti bahwa kau tak jaga hati sepertiku, jaga hati untukmu. Jaga hati untukmu. Ruang request yang ala kamu. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif.
Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_, sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Ruang request yang ala kamu. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Millennials masih bareng Nurul di sini ya Millennials. Tentunya di program Riang, request yang ala kamu. Dan lagu requestan kamu masih Nurul tunggu. Caranya gampang, kalau kamu mau request, tinggal DM aja ke Instagram kita di @millennialsradio atau via Twitter tinggal mention aja di @millennialsradio_, atau boleh juga nggak mau ribet tinggal WA aja ke nomor 0859 4611 3535. Nah, Millennials tahu nggak sih kalau ada beberapa mitos tentang air mineral, dan sebenarnya berita ini tuh udah menyebar di masyarakat sejak lama. Dan di sini bakalan Nurul lurusin ya. Dan di sini bakalan Nurul jadi 2 segmen. Yang pertama, di segmen ini Nurul bakalan ngebahas tentang air mineral dalam kemasan yang mengandung mikroplastik. Nah, di tahun 2018 ada riset yang dilakukan oleh peneliti dari Departemen Kimia State University of New York, Amerika Serikat, yang dipublikasikan di sejumlah media menemukan bahwa 93% air mineral dalam kemasan botol plastik itu mengandung mikroplastik. Dan hasil pengujian atas 259 botol air minum ini yang di dalam kemasan dari 11 merek yang dijual di 8 negara termasuk antaranya itu Indonesia, menemukan partikel mikroplastik berukuran antara 6,5 mikrometer hingga 100 mikrometer. Dan WHO tuh merekomendasikan regulator dan juga penyedia air minum untuk memastikan keamanan air minum yang disediakan. Sebagai bagian dari perencanaan keamanan air minum, penyedia tuh juga harus memastikan bahwa tindakan pengendalian efektif dan harus mengoptimalkan proses pengelolaan air untuk menghilangkan partikel dan mikroba, yang dalam prosesnya juga akan meningkatkan penghapusan partikel mikroplastik. Nah, kemudian di tahun itu juga Greenpeace Indonesia bekerja sama dengan Laboratorium Kimia Anorganik Universitas Indonesia merilis laporan hasil pengujian kandungan mikroplastik pada air minum dalam kemasan. Nah, pengujian mikroskopik ini secara khusus menyoroti kemasan galon sekali pakai yang beredar di kawasan Jabodetabek. Nah, berdasarkan dari peneliti dari Laboratorium Kimia Anorganik UI yang bernama Agustino Zulis, menyampaikan hasil pengujian tersebut dan menunjukkan bahwa
Air minum dalam kemasan galon sekali pakai mengandung partikel mikroplastik berukuran rata-rata 25,57 mikrometer sampai 27,06 mikrometer. Sementara itu, kandungannya mencapai rata-rata 80 juta hingga 95 juta partikel per liter. Dan analisis konsentrasi atau beratnya menunjukkan air minum dalam kemasan galon sekali pakai mengandung mikroplastik paling banyak 5 mg per liter. Dan menyebutkan juga bahwa kandungan mikroplastik galon isi ulang lebih besar dibandingkan galon plastik polietilén terephthalate atau PET yang digunakan sekali pakai dalam konferensi pers bertajuk Ancaman Kontaminasi Mikroplastik dalam Galon Sekali Pakai yang diselenggarakan oleh Greenpeace. Nah, menurutnya bahwa kemasan plastik yang digunakan berulang kali jelas mengalami peluruhan mikroplastik yang lebih tinggi. Dan laporan itu juga mengungkapkan bahwa orang Indonesia itu rata-rata mengonsumsi air minum dalam kemasan, baik itu dalam kemasan botol, galon isi ulang, maupun galon sekali pakai sebanyak 1,89 liter per hari. Itu berarti orang Indonesia terpapar mikroplastik sampai 9,45 mg per hari. Dari kedua penelitian di atas muncul dua pertanyaan millennials. Pertama, apakah dampak paparan mikroplastik terhadap kesehatan manusia? Dan apakah alternatif ada gitu yang diciptakan untuk air minum dalam kemasan yang bebas dari mikroplastik menurut BPOM? Nah, ternyata BPOM sudah merilis di tahun 2018 pernyataan bahwa belum ada studi ilmiah yang membuktikan bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Komite Ahli Gabungan FAO dan WHO sejauh ini juga belum mengevaluasi toksisitas mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Dan BPOM mengimbau konsumen terhadap tetap tenang karena keamanan dan mutu produk air minum dalam kemasan yang beredar di Indonesia itu pasti sudah diatur oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI. Seperti itu millennials. Nah, selanjutnya mitos tentang air mineral bakalan berlanjut di segmen berikutnya. So stay tune on Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. This is Riang, request yang ala kamu. Wet, Nurul Atikah dari Medan, Sumatera Utara. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, di sini Nur bakalan lanjutin ya tentang mitos air mineral. Selanjutnya tuh ada mitos tentang air putih atau air mineral itu bisa basi. Hah? Apa iya? Nah, dilansir dari website hellosehat.com, lebih tepatnya tuh bukan bisa basi, tapi bisa kadaluarsa. Gak cuma air mineral, semua makanan yang telah lama disimpan, apalagi pada ruangan terbuka itu bisa basi. Hal ini juga berlaku pada makanan atau minuman yang di dalam kemasan. Nah, jadi millennials, jika minum air putih dari botol kemasan, millennials bisa melihat tanggal kadaluarsa pada kemasan botol tersebut. Ya, memang semua makanan dan minuman kemasan itu pasti harus mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk menjaga kesehatan konsumen dan mencegah keracunan pada konsumen. Dan sebenarnya tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air putih tidak terlalu mempengaruhi kualitas air. Maksudnya di sini adalah apabila tanggal kadaluarsa sudah lewat, kualitas air mungkin masih bisa cukup baik dan dapat diminum. Namun hal ini juga dipengaruhi dengan cara penyimpanannya. Bila botol air terlalu sering terpapar sinar matahari, maka air minum semakin berpotensi terkontaminasi zat-zat kimia yang berasal dari botol minuman tersebut. Dan memang lebih baik untuk menghindari minuman yang telah melewati tanggal kadaluarsanya. Nah, selanjutnya ada mitos tentang air minum yang berbuih karena dikocok sudah nggak boleh diminum. Apakah iya? Ternyata itu hanyalah mitos. Nah, air yang sudah berbuih menjadi tidak aman dikonsumsi itu mitos karena meskipun air dalam botol sudah dikocok hingga berbuih, karena botol mengalami guncangan, air itu tetap aman dikonsumsi. Alasannya adalah karena buih pada air hanya disebabkan oleh gelembung udara saja. Dan selain itu, gelembung udara ini nantinya akan hilang dengan sendirinya, baik saat botol dibuka maupun setelah air tidak lagi terkocok. Maka dari itu, air yang ada di dalam botol tetap aman untuk dikonsumsi dan bagi kesehatan meskipun sudah berbuih akibat dikocok ataupun adanya guncangan.
Namun, millennials tetap berhati-hati. Walaupun aman, ternyata ada beberapa tanda kalau air sudah tidak layak dikonsumsi, seperti yang pertama, perhatikan apakah air mengalami perubahan warna ataupun rasa pada botol air minum. Nah, jika dua hal ini terlihat pada air minum kita, maka itu artinya sudah ada zat lain yang bercampur dengan air minum. Dan bentuk kemasan juga harus diperhatikan. Ketika kita memilih air minum, botol yang sudah berubah bentuk aja tuh bisa mempengaruhi kualitas air yang ada di dalamnya. Nah, akibatnya kita bisa saja sakit perut atau mengalami masalah pencernaan lainnya ketika minum air itu. Nah, sekian informasi tentang mitos dari air minum atau air mineral. Nah, dan Nur masih nungguin requestan lagu kamu. Caranya gampang, kalau kamu mau nge-request, tinggal kamu DM aja ke Instagram kita ya di @millennialsradio. Via Twitter juga boleh, tinggal mention aja di @millennialsradio_, atau WA juga boleh ke nomor 0859 4611 3535. Nah, Nurul tunggu sampai jam 12 siang nanti. Stay tune on Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Ruang request yang ala kamu. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'ma be crazy. 드럼도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it, 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 지어볼까? 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Oh, indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Ruang request yang ala kamu. Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Millennials nggak kerasa udah di penghujung waktu, di penghujung segmen. Jadi Millennials, Nurul harus udah pamit undur diri dari kamu Millennials. Sedih ya, udah nggak lama jumpa, terus kita jumpa cuma sebentar. Nah, tapi don't worry, be happy. Kamu jangan sedih. Masih ada program siaran lain yang bisa kamu dengerin sekarang. Terima kasih Millennials, kamu udah nemenin Nurul dari jam 9 sampai sekarang. Walaupun Nurul pamit, kamu harus tetap semangat ya Millennials untuk lanjutin aktivitas kamu. Hope you always get a good day in every day. Semangat terus, dan Nurul mau kasih satu quotes ke kamu spesial. The happiest people are the ones who make others happy. So become happy when others look at you. They will become happy to see you again Millennials. Oke, sekian kata-kata dari Nurul. Sampai jumpa minggu depan ya Millennials. Nurul minta maaf kalau banyak salah kata ketika dari awal sampai akhir. Semoga beberapa informasi yang Nurul sampaikan juga bisa bermanfaat ya untuk kamu Millennials. Dan Nurul juga bakalan ngingetin kalau tanggal 18 Agustus itu adalah ulang tahunnya Millennials Radio, so don't forget. Dan Nurul juga mau ngingetin kalau kamu mau request untuk next time, caranya gampang, kamu tinggal DM aja ke Instagram kita di @millennialsradio, atau Twitter tinggal mention aja di @millennialsradio_. Kalau nggak mau ribet, tinggal WA juga boleh, hubungi di nomor 0859 4611 3535. Nurul ulangin lagi di 0859 4611 3535. So, see you when I see you Millennials. Love you. For the last special song for you dari Ehsan,
pergi tak meninggalkan. Millennials Radio, the first spiritual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Yang ku rasa hati ini telah kau miliki sepenuhnya. Semua rasa hadir meski mungkin takkan jadi kenyataan. Perlahan ku tenggelam dalam cinta yang kau beri dan menyentuhku. Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Kau datang membawa cinta, kau hadir bawa bahagia untukku. Tapi ku harus menyadari kenyataan ini. Aku hanya pergi, bukan meninggalkan. Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Sebenarnya hati ini bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. Ruang request yang ala kamu. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.